Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Senin Pekan Biasa yang ke-24, Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita semua. Tema renungan kita pada hari ini adalah rendah hati dan penuh kasih. Kisah Injil hari ini mengisahkan seorang perwira yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena satu, perwira yang digambarkan dalam Injil hari ini adalah perwira yang solider, peduli dengan hambanya, dan kata mereka pada Yesus, "Ia layak ditolong dan ia menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Perkataan ini menunjukkan bahwa perwira ini adalah orang yang penuh kasih dan sangat peduli, perhatian dan bertanggung jawab. Ia adalah perwira yang sungguh berbelas kasih, takut akan Allah. Dia memberi sumbangan untuk membangun rumah ibadat. Ia sangat mengasihi hambanya yang sedang sakit, dan melalui tua-tua Yahudi ia meminta agar Yesus datang untuk menyembuhkan. Ini menunjukkan bahwa perwira ini seorang yang yakin dan percaya siapa Yesus itu sebenarnya. Dan yang kedua adalah karena perwira ini memiliki pribadi yang sungguh baik, sadar, tahu diri, dan ada rasa tidak layak menerima Yesus. Maka perwira tersebut meminta agar sahabatnya menghalanginya, jangan sampai masuk ke rumah perwira tersebut, dengan perkataan, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Perwira tersebut mengatakan hal itu
bukan karena ingin menolak atau mau menolak Yesus, tetapi karena kerendahan hatinya yang merasa tak pantas untuk menerima Yesus yang mulia itu, yang sungguh luar biasa itu. Alasan kita yang ketiga, mengapa kita mengatakan perwira tersebut luar biasa? Karena dalam kisah Injil hari ini, perwira ini menunjukkan kepada kita betapa besar iman seorang perwira tersebut, memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan, walau hanya sepatah kata saja. Itu bertanda bahwa diimaninya dan diyakininya bahwa kata-kata Yesus sungguh berdaya guna dan menyembuhkan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita seorang beriman mengandalkan Yesus dan menyandarkan diri hidup kita kepada Yesus seperti perwira itu? Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling menolong dan peduli kepada sesama tanpa memperhatikan status atau jabatan, seperti seorang perwira yang mengasihi hambanya yang sakit. Beda ya dengan perwira-perwira yang kita kenal barangkali. Tapi perwira yang dalam Injil ini mengatakan kepada kita bahwa sesuatu itu tidak berdasarkan karena keadaan sosial ekonomi atau status atau jabatan. Dikisahkan di sini seorang perwira mengasihi hambanya. Ini sangat luar biasa dan teladan yang luar biasa. Seorang perwira yang memiliki jabatan yang baik, status yang baik, kedudukan yang baik, tetapi di hadapan Yesus dia sadar bahwa dia seorang yang tidak pantas, seorang yang berdosa. Sungguh luar biasa rendah hatinya. Ia menunjukkan sikap kerendahan hatinya di hadapan Yesus dan memberikan bahwa Yesus adalah sesuatu yang maha tinggi, mengakui kerendahannya dan mengimani kehebatan atau kemuliaan Yesus Kristus. Juga memberi contoh hidup bagi kita tentang sikap rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri, menghormati sesama sebagaimana ia menghormati Yesus dan mengasihi sesamanya dengan tulus. Apakah kita memiliki sikap seperti perwira ini? Kita bisa melihat pemimpin mana atau atasan mana atau bos mana di sekitar kita yang memiliki hati seperti dalam Injil hari ini. Atau barangkali kita lihat diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah, hari ini kita diajarkan agar kita melatih diri kita untuk memiliki sikap peduli, rendah hati, dan penuh kasih. Kita mulai dari rumah kita, dari lingkungan kita, dan tempat kita bekerja. Seperti perwira yang dikisahkan dalam Injil hari ini, percaya dan meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Ia juga yakin dan percaya bahwa kata-kata Yesus mempunyai daya yang luar biasa. Hanya dengan perkataan saja, Yesus mampu memberi kesembuhan kepada kita. Maka setiap kali kita berkata dalam perayaan Ekaristi, katakanlah sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, apa gerak konkret kita setelah mendengarkan kisah Injil hari ini? Pertama adalah, mari kita saling memperhatikan, saling mendoakan orang-orang yang sakit, yang lemah tak berdaya yang ada di sekitar kita, agar Yesus segera menjamah, menyembuhkan mereka, dan memberikan kesegaran iman bagi mereka semua. Mari kita mendoakan orang-orang yang sakit secara rohani, karena merasa berdosa, seperti para penjahat, pencuri, agar mereka juga bertobat. Juga mari kita belajar memberi, karena dengan memberi kita mendapat, dengan mengasihi kita dikasihi. Demikianlah hendaknya kita, sehingga tampaklah bahwa kita memiliki iman yang hidup dan berdaya guna bagi sesama. Dan semoga Yesus menyembuhkan kita semua dari segala cacat celah, kelemahan, dan kekurangan kita dalam hidup ini. Dalam nama Yesus,
semua kita memperoleh kesembuhan dan memiliki damai sejahtera. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.